sampai ratusan ya, 120 berapa. Ini adalah grafik yang benar-benar sangat ya mengkhawatirkan. Saya akan membagikan beberapa share dari rekan-rekan guru saya, lalu dari anak didik saya, dan juga dari anak saya sendiri ya. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, kita saksikan komen-komen mereka di video saya. Tasya ngapain? Main sama Lala. Komennya di dalam rumah, nggak di luar. Kenapa di luar? Ada virus corona. Virus corona jahat apa baik? Jahat. Lala baik nggak Lala? Baik. Lala baik? Baik. Baik apa baik? Baik. Oh baik. Lagi apa nih? Lagi belajar online. Oh, program pemerintah buat belajar di rumah ya? Oh iya nih. Kalau menurut kamu, belajar online itu gimana sih? Belajar online itu seru sih. Kita manfaatnya juga kita tetap dapat ilmu walaupun nggak ke sekolah. Apalagi kondisinya yang sekarang ini yang kita nggak boleh keluar rumah demi kesehatan juga kan. Terus belajar online juga lebih hemat kalau menurut aku sih. Jadi kita kalau misalnya ke sekolah kan biasanya kan banyak pengeluaran, jajan di kantin, ongkos-ongkos juga. Kalau di rumah kan udah dimasakin sama orang tua, jadi tinggal makan dan makannya lebih sehat pastinya, jauh juga dari virus-virus. Terus ongkosnya juga kan kita nggak kemana-mana, di rumah aja, jadi nggak ada pengeluaran. Ditambah lagi kalau belajar online tuh lebih santai dari biasanya. Kalau biasanya kita agak tegang gitu kalau lagi belajar, sekarang lebih santai kan di rumah sendiri. Dan menurut aku guru-guru yang ngajarin juga materi-materi yang mereka ajarin tuh cukup jelas, juga terus gampang dimengerti sama murid-muridnya. Dan biasanya tuh kita tuh belajar online tuh bisa via WhatsApp, via Google Classroom, terus bisa video call juga. Biasanya anak-anak tuh kalau misalnya ada yang kurang dia mengerti, biasanya tuh mereka tuh nanya ke gurunya lewat chattingan, bisa lewat media sosial lainnya juga. Dan tugas-tugasnya juga seru-seru sih menurut aku, lebih kreatif. Misalnya kita tuh disuruh bikin poster, yang lagi ini sekarang kan COVID-19 nih, jadi kita bikin poster, jadi anak-anak kan lebih ngerti teknologi juga, jadi mereka tuh bisa pakai aplikasi lain sebelum mereka ngerti, mereka berusaha juga, terus mereka lebih kreatif dalam membuat sesuatu. Terus kayak bikin narasi juga, bikin kayak kamu suruh membayangkan ini, pokoknya tugasnya tuh seru-seru sih, kayak gampang juga dimengerti. Terus cara gurunya menjelaskan juga bagus sih menurut aku, dan penting memang sekarang kita nggak boleh keluar rumah dulu, jadi intinya tuh kita tuh bisa dapat ilmu walaupun kita nggak ke sekolah, jadi ilmu tuh bisa didapetin dimanapun kita berada dan di waktu kapanpun juga. Jadi intinya bagi kita semua, jangan dulu keluar rumah, jaga kesehatan, dan yang paling penting harus ningkatin imun kita juga, dan harus lebih giat lagi belajar online-nya. Halo semuanya, saya Tamara. Saya adalah seorang guru sejarah. Kali ini saya akan sharing tentang pembelajaran jarak jauh atau home learning yang sudah saya lakukan sekitar 2 minggu. Nah, seperti yang kita tahu, masyarakat Indonesia saat ini diminta oleh pemerintah untuk melakukan social distancing karena adanya wabah virus COVID-19. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa orang-orang yang terjangkit wabah COVID-19 ini kebanyakan adalah dari Provinsi DKI Jakarta. Makanya banyak sekolah yang akhirnya diliburkan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus ini lebih lanjut. Nah, saya sendiri akhirnya sebagai guru harus membuat bahan-bahan pembelajaran yang bisa diakses oleh siswa-siswi di rumah mereka masing-masing. Sejauh ini home learning yang sudah saya lakukan itu sudah cukup baik, walaupun masih ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya sendiri, saya sebagai guru akhirnya belajar untuk menggunakan aplikasi-aplikasi lain untuk bisa menunjang pembelajaran saya.
Nah, beberapa aplikasi yang sudah saya gunakan itu diantaranya adalah WhatsApp Group dan juga Google Classroom. Aplikasi lainnya yang bisa digunakan itu diantaranya juga ada aplikasi Edmodo dan juga Zoom. Nah, kelebihannya dari adanya pembelajaran jarak jauh ini akhirnya membuat guru-guru bisa memanfaatkan teknologi yang ada untuk mengajarkan siswa-siswinya materi pembelajaran yang belum diajarkan. Tapi tidak hanya kelebihan, ada juga kekurangannya, di mana pembelajaran jarak jauh ini akhirnya membuat guru-guru itu tidak bisa memantau secara langsung apakah siswa-siswinya itu benar-benar melaksanakan pembelajaran dengan baik. Biasanya kita kan kalau di sekolah itu bisa melihat apakah siswa-siswi itu melakukan pembelajaran dengan mencontek atau tidak. Sedangkan dengan pembelajaran jarak jauh ini, guru tidak bisa memantau apakah siswa-siswi itu melakukan copy paste dari internet. Itu. Belum lagi tidak semua anak-anak itu memiliki fasilitas internet yang memadai. Jadi ini juga menjadi salah satu PR untuk memperbaiki lagi bagaimana sih pembelajaran yang cocok untuk dilakukan di rumah. Nah, kira-kira itu sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Kasolani, guru geografi dari SMA 93 Jakarta. Mohon izin, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan kesan-pesan selama homework dari rumah selama kurang lebih yang diterapkan oleh Dinas Pendidikan 2 minggu terakhir ini. Kesan positif saya, yang pertama bahwa saya dituntut untuk bisa menguasai beberapa media pembelajaran terkait dengan penugasan atau materi-materi yang diberikan kepada siswa dalam kegiatan home learning. Dan tentunya dengan berbagai macam media yang kami kuasai, yang saya gunakan itu tentu sedikit banyak akan menambah keragaman ya untuk saya melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Dan ini mudah-mudahan nanti bisa kami terapkan untuk beberapa waktu ke depan. Yang pertama, sedangkan yang kedua dari materi tersendiri ternyata kami juga dituntut untuk up to date. Salah satu di antaranya bahwa terkait dengan situasi dan kondisi sekarang ini di wilayah DKI Jakarta khususnya terkait dengan corona, bahwa ada materi yang namanya mitigasi bencana. Salah satu di sini adalah mitigasi COVID-19. Bagaimana langkah-langkah mengantisipasi terhadap penyakit itu. Yang pertama. Yang kedua adalah dari COVID-19 ini secara substansi materinya itu juga bisa dikaitkan dengan bagaimana cara siswa memetakan daerah-daerah yang terkena atau terdampak COVID-19 khususnya di DKI Jakarta. Nah, ini kami jadi mengupdate materi-materi yang kekinian ya terkait dengan materi pelajaran geografi, khususnya adalah mitigasi penyakit COVID-19 ini. Yang selanjutnya, kesan negatif selama saya memberikan home learning dari jarak jauh seperti ini adalah secara chemistry ada sesuatu yang hilang, di mana nilai-nilai karakter yang selama ini kita lakukan setiap harinya melalui dengan bersalaman pagi, bertegur sapa, bersolat berjamaah dan lain sebagainya, itu tidak bisa kami lakukan kembali. Kenapa? Karena memang kami sudah lama 2 pekan ini tidak melakukan tatap muka, sehingga kontrol terhadap nilai-nilai karakter yang selama ini kami lakukan di sekolah itu hilang. Nah, itu kesan negatif yang barangkali mungkin kami rasakan selama 2 minggu ini. Kemudian pesan yang bisa saya berikan khusus kepada anak-anak SMA 93 dan juga kepada para siswa semuanya, bahwa yang pertama, tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah untuk tetap tinggal di rumah dan kita bisa belajar home learning dari rumah ya. Jadi tolong tidaklah kemana-mana. Yang kedua, pesan saya kepada para siswa adalah pada kesempatan home learning ini bisa kita jadikan sebagai inilah merdeka belajarnya kalian. Apa artinya? Bahwa kalian bisa belajar lewat mana saja, lewat media apa saja, melalui sumber dari mana saja dan di mana saja. Kenapa? Karena pada dasarnya inilah makna yang namanya merdeka belajar, itu tidaklah harus bersumber pada salah satu guru saja, tapi dari berbagai macam media.
tetap semangat, tetap kamu ikutin anjuran pemerintah, belajar dari rumah, dan siap menyongsong masa depan yang lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, siswa-siswi SMA 93, mari kita suksesan aturan pemerintah untuk belajar di rumah, belajar dari rumah selama pandemi COVID-19 atau corona itu masih berkeliaran di mana-mana di wilayah khususnya adalah DKI. Mari kalian semua dari rumah tetap belajar, tetap berkarya, tetap bersemangat. Jangan sampai mentang-mentang di rumah kalian tidak melakukan apa-apa. Kita tetap belajar, tetapi belajar jarak jauh. Kami dari pihak guru senantiasa memberikan tugas-tugas kepada kalian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh sekolah. Nah, kalian di rumah belajar mengikuti aturan-aturan jadwal-jadwal yang ada itu, ya. Mari jangan sampai kalian justru mengumbar nafsu, kalian ingin keluar bergerombol, masuk ke mall ataupun ke tempat-tempat keramaian yang lain. Itu akan berakibat fatal untuk kalian dan juga untuk masyarakat sekitar. Mari kita dukung aturan yang ada di pemerintah kita, bahwa kita selama pandemi COVID-19 kita tetap berada di rumah, bekerja dari rumah, berkarya di rumah, dan tetap semangat. Dan jaga juga hidup sehat. Ingat, kita tetap hidup sehat. Terima kasih. Ya, itu tadi adalah pesan-pesan, beberapa pesan singkat ya, padat dari ya khalayak yang khalayak sosial yang memandang bahwa virus corona ini memang ganas, COVID-19 ini ganas. Tadi ada dari rekan saya guru-guru, lalu dari anak didik saya